Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Miftahul Jannah. Nah, teman-teman, di video aku kali ini aku akan membahas tentang biomekanika. Nah, apa saja yang akan aku bahas? Yang pertama ada pengertian biomekanika, yang kedua ada jenis-jenis biomekanika, yang ketiga ada penerapan biomekanika, dan yang keempat ada penjelasan tentang tulang, jaringan penghubung, dan otot. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan jangan lupa komen juga ya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Nah, biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Nah, dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis biomekanika. Yang pertama ada general biomekanik. General biomekanik ini adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Oke, selanjutnya ada occupational biomekanik. Occupational biomekanik ini berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, bisa dilihat di sini ada juga gambarnya, gambar occupational biomekanik. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, yang ketiga ada penerapan biomekanika. Sebagian besar peneliti biomekanik telah bergantung pada model rigid body dari sistem kerangka tubuh. Kinematik meliputi gambaran gerakan, sementara kinetik fokus pada gaya yang diciptakan gerakan. Ada banyak variabel biomekanik, dan diantaranya dapat dikelompokkan sebagai salah satu dari skala atau vektor. Meskipun presisi biomekanika kuantitatif, sebagian besar ahli kinesiologi menerapkan biomekanika pada level kualitatif atau konseptual. 9 prinsip biomekanika dapat digunakan untuk menerapkan ilmu dalam pelatihan profesional: force motion, force time, inertia, range of motion, balance, coordination continuum, segmental interaction, optional projection, dan spin. Kesembilan prinsip ini dapat diaplikasikan menggunakan model analisis kualitatif yang komprehensif. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Nah, tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Ini ada macam-macam tulang. Ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang badan, tulang tangan, tulang kaki. Oke, kita next. Nah, yang kedua ada jaringan penghubung atau connective tissue. Connective tissue atau jaringan penghubung ini meliputi 3 bagian, yaitu cartilage. Cartilage adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga. Cartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau pupill core.
Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Nah, di samping ini ada gambar cartilage. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kita next. Nah, yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen ini tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Nah, di sini ada gambar ligamen. Nah, ini macam-macam ligamen ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Yang ketiga ada tendon. Tendon ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot. Ingat-ingat ya, tendon ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Nah, ini yang namanya tendon. Oke, kita next. Yang kecil ini adalah otot. Otot adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem alat gerak pasif. Nah, teman-teman, otot ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini gambarnya, ini gambar otot polos, ada otot lurik juga, dan otot jantung. Oke, kita next. Nah, fungsi otot. Apakah fungsi otot? Fungsi otot ada beberapa fungsi pada manusia. Yang pertama, membantu sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, membantu pernapasan pada manusia. Yang ketiga, membantu dalam proses pencernaan manusia. Yang keempat, membantu dalam proses reproduksi manusia. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan. Oke, sudah selesai teman-teman. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.